Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Hafidz An-Nawawi rahimahullah tentang adab-adab makan termasuk minum di dalamnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallam, bahwa Rasulullah bersabda, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa inna siya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jika kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah. Ini baca bismillah. Jika lupa di awal membaca bismillah, maka segera ucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis Aisyah ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang meninggalkan bacaan bismillah, baik mungkin karena sengaja atau karena lupa atau karena jahil. Jahil artinya enggak tahu kalau diperintah baca bismillah dalam Islam sebelum makan atau minum. Atau juga kemungkinan keempat karena dia terpaksa. Terpaksa artinya dipaksa orang. Ayo makan. Dan tidak boleh baca bismillah misalnya. Atau kemungkinan kelima, kesulitan, terhalang oleh sesuatu untuk mengucapkan bismillah. Kemudian dengan semua tadi dia baru bisa mengucapkan bismillah di tengah-tengah dia makan, maka di situ mustahab, tetap disenangi dan disunahkan baginya untuk mengucapkan doa ini. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Demikian Hafidz Nawawi menjelaskan. Tidak dibedakan, itu sengaja. Tentu sengaja babnya lain lagi nanti dosanya, tapi tetap dia membaca ini. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Atau karena dia lupa, karena jahil tentang hukum, dipaksa atau enggak mampu membacanya karena satu dan lain halangan. Sama dalam hal ini, membaca bismillah, makan maupun itu minum. Minum, baik itu minum air, minum susu, menelan madu, meminum kuah dari makanan, atau meminum obat, dan segalanya yang lain. Sama, perintah untuk baca bismillah sebelum semua itu. Dan sama pula sunnahnya atau perintah baca bismillah ini baik bagi muslim maupun muslimah, laki maupun perempuan, dalam keadaan suci maupun dalam keadaan junub,
atau bahkan wanita dalam keadaan haid tentang bulan. Ketika dia mau makan atau minum tetap dia baca harus bismillah sebelum makan atau minum. Demikian solusi di dalam sunnah ketika orang itu lupa meninggalkan bacaan bismillah di awal sebelum dia makan. Begitu dia ingat, baik itu di tengah-tengah makannya atau mungkin di akhir dari makanannya, dan akan datang hadis bahkan ketika itu tinggal satu suap, tinggal satu sendok misalnya. Baca bismillah awwalahu wa akhirahu, atau sama dengan itu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan awwalahu wa akhirahu nusiba ala naz'il khafid, dimansubkan awwalahu akhirahu, bacaannya mansub dengan fathah awwalahu akhirahu. Itu dalam bahasa Arab dinasab karena naz'ul khafid, karena yang mengejarkannya dicabut, ditarik. Awalnya fi awwalihi dengan kasrah, wa akhirihi, yakni fi awwalihi wa fi akhirihi. Kemudian fi ini harf yang mengejarkan dicabut, ditarik, tidak disebut. Karena tidak disebut, harus ada pengganti yang menunjukkan ini asalnya ada kemudian sekarang dicabut. Sebagai gantinya penunjuknya adalah dinasabkan, maka dibaca awwalahu wa akhirahu. Dan itu sering kita jumpai. Misalnya kalau dalam bahasa kitab, belajar kitab misalnya, kitabus shalah misalnya. Kitabus shalah, as-shalah lughatan secara bahasa ini. Wastilahan dalam istilah definisi ulama dia maknanya ini. Mansub ini lughatan, istilahan ini mansub binas'il khafid, dinasabkan karena dibuangnya khafid. Asalnya as-shalah fil lughati dalam bahasa, fil istilahi dalam istilah, ini maknanya. Kemudian fi diambil, dicabut supaya ringkas, enggak terlalu bertele panjang. Tapi harus ada penggantinya dinasabkan sehingga dikatakan lughatan, istilahan. Ini pun begitu. Awwalahu, akhirahu. Apa yang menasabkan kalau tiba-tiba awwalahu, akhirahu? Kalau kamu ditanya apa yang menasabkan, kamu jawab binas'il khafid. Khafid itu yang mengejarkan, harful jar. Karena yang mengejarkannya dicabut. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala falam yadhkurillaha Qurillahi ta'ala inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillahi ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha'a rawahu Muslim. Dari Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian masuk rumah berzikir kepada Allah, mau makan, berzikir kepada Allah, baca bismillah, maka syaitan menyampaikan kepada teman-temannya, para syaitan yang lain, kalian tidak bisa bermalam di rumah orang ini dan tidak bisa dapat makanannya. Karena dia masuk rumah, baca doa. Dia mau makan, baca doa.
Maka kalian tidak kebagian tempat tinggal di rumahnya, nggak bisa masuk, terbentengi, dan juga tidak bisa mendapat makanan darinya. Tetapi Rasul katakan, kalau kalian masuk rumah tidak berzikir kepada Allah, syaitan berkata kepada yang lain, kalian bisa bermalam di rumah orang ini, masuk. Begitu pula kalau dia makan tidak menyebut nama Allah, tidak bismillah, syaitan berkata kalian bisa tinggal di rumah orang ini dan bisa mendapat makanannya. Hadits diriwayatkan Muslim di sahihnya. Hadis ini jelaskan tentang musyarakatu syaitan. Bagaimana syaitan itu menyertai, mengikuti Bani Adam dalam segala aktivitas mereka, dalam seluruh amalan mereka. Masuk rumah, bermalam, makan, minum, semuanya. Oleh karena itu Rasul sebutkan dalam hadis, kalau dia enggak baca nama Allah, syaitan ikuti. Syaitan makan bersamanya, dapat makan, bermalam di rumahnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Wastafzif man istata'na minhum bisautik. Dengan suaramu, kata Allah, suara syaitan. Pengaruhilah orang-orang yang bisa kamu pengaruhi untuk mereka bermaksiat, kamu bisa goda. Bawa dan sertakan bersamamu bala tentaramu dan segala kemampuan yang kamu miliki, wahai syaitan. Baik bala tentaramu yang berjalan, bala tentaramu yang berkendaraan, dari kalangan syaitan. Kemudian kata Allah, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan ikuti mereka, sertai mereka yang mau taat kepada syaitan dalam harta benda mereka dan anak keturunan mereka. Ada beberapa penafsiran ulama terkait ikuti mereka, sertai mereka dalam harta dan anak. Kalau harta ma'ruf, termasuk makanan harta, karena dibeli dengan harta. Diikuti ya ikut makan dia. Seperti hadis, kalau dia tidak baca bismillah orangnya, syaitan mengikuti, ikut makan bersamanya, dan itu harta. Dia beli. Anak, sertai mereka dalam anak keturunannya, Bani Adam. Ada yang menafsirkan maknanya dengan kamu hiasi kepada mereka zina, ditampakkan keindahannya, keenaannya, ini itu, sehingga banyak perzinaan, maksiat, dan banyak berlahiran anak-anak zina. Dengan itu banyak kerusakan dan kefajiran di tengah-tengah mereka. Ikuti mereka dalam anak keturunan mereka. Atau makna yang kedua, ikuti mereka dalam anak keturunan mereka, kembali kepada aktivitas dan amalan perbuatan Bani Adam, manusia.
yaitu ketika berhubungan suami istri. Seperti makan, disertai oleh syaitan, syaitannya ikut makan. Begitu pula dalam anak, artinya ketika hubungan suami istri. Di dalam athar disebutkan begitu seorang suami mau berhubungan intim dengan istrinya, syaitan, dan dia tidak tampak tapi ada tentunya, siap dan menunggu, dan tidak ada malu dalam agama, menunggu persis di depan tempat keluarnya anak pada istrinya. Jika kemudian si suami tidak baca doa, karena jima pun diajarkan doa padanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Begitu dia baca itu lari syaitan. Tapi ketika dia tidak baca, dia pun menyertai sang suami dalam berhubungan, dan dia nunggu sudah di depan. Itu yang Allah katakan, syarikhum fil amwal wal aulad. Ikuti, sertai mereka, anak buahmu, orang-orang yang taat bersamamu dalam harta maupun anak keturunan. Intinya bahwa syaitan menyertai dan mengikuti segala langkah dan aktivitas manusia. Semuanya dia ikuti bersamanya. Oleh karena itu, kembali kepada hadis, Rasul ajarkan untuk berdoa ketika kamu masuk rumah. Dengan kamu baca bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa as'aluka khairal makhraj. Baik itu di siang maupun di malam hari. Dengan itu syaitan tidak bisa bermalam, tidak bisa masuk di rumah tersebut, terbentengi dengan doa, dengan zikir ini. Begitu pula ketika makan, kamu baca bismillah. Dengan dibaca ini, Allah lindungi, Allah jaga si mukmin, si mukminah. Maka syaitan satu sama lain berkata, la mabita lakum wala asya. Gak bisa kalian di rumah ini, gak bisa bermalam dan tidak mendapati makanannya. Karena tadi disertai kalau tidak. Mereka ikut makan, mereka ikut masuk rumah. Tapi begitu doa langsung terbentengi, terjaga. Makanya pula faidah yang ulama sebutkan bahwa syaitan mampu dan bisa bukan sekedar menyertai Bani Adam, manusia, namun sampai pada tingkat wal'iyadzubillah, nasallallahu alaihi masuk kepadanya sehingga dijadikan orang itu kesurupan, kemasukan syaitan, sehingga kamu dapati dia teriak-teriak, matanya melotot, marah-marah, ini itu. Syaitan masuk padanya, masuk di jasadnya. Salah satu dari sekian sebab, dan sebab termasuk utama, sebab besar, kenapa syaitan masuk dan menguasai jiwa atau jasad manusia ini, orang ini, karena dasar kekaguman, karena dasar senang. Syaitan senang kepada orang ini. Layaknya manusia senang satu kepada yang lainnya. Ini mungkin dilihat tampan, ganteng, putih, badannya bagus, kekar, perkasa, dan lain sebagainya. Atau kalau itu perempuan, cantik, putih, dan seterusnya.
Dan paling, para ulama sebutkan, paling memungkinkan atau peluang paling besar untuk syaitan mendapati semua itu ketika orang dalam keadaan telanjang bulat. Karena saat itu terlihat semua jasadnya. Dan syaitan ikut melihat. Bagus tubuhnya orang ini. Bagus tubuhnya wanita ini. Atau tubuhnya lelaki ini. Karena begitu senang dan kagum sampai dia masuki. Hanya kesurupan orangnya. Oleh karena itu lebih-lebih lagi doa dibaca ketika orang dalam keadaan telanjang, tidak berbusana. Saat jima mungkin dia tidak berbusana. Saat mandi di kamar mandi, makanya ada doa masuk kamar mandi agar dia terlindung. Dan penutup mata dan penglihatan syaitan doanya ketika mau masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi dengan sukunnya ba, bukan khubuth. Khubthi wal khaba'ith. Dengan itu tertutup mata syaitan, enggak bisa memandang dan melihat, dan tidak bisa kejahatannya menguasai orang ini. Walhasil demikian. Faidah, doa, manfaat, zikir ketika dibaca. Kalau tidak syaitan menyertai. Dan Rasul telah kabarkan dia mengalir bersama sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Tahu segalanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka lihat kalian bersama pasukannya, sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Maka satu-satunya pelindung dan senjata bagi seorang mukmin hanya doa. Ya, musuh enggak kelihatan. Makanya hanya doa dan zikir ini yang bisa dia andalkan. Itu pun kalau dia lupakan dan dia tinggalkan, maka terjadi padanya sesuatu, jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Ketika dia baca doa, syaitan tidak bisa bermalam, syaitan tidak bisa makan. Begitu dia tidak baca, syaitan bermalam, syaitan ikut makan bersamanya. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau seorang mukmin terjaga selalu dengan zikir-zikir, doa semacam ini dalam sunnah, maka syaitannya, dan dia terus disertai syaitan masing-masing orang. Qarin. Syaitannya didapati kurus, lemah, lunglai, karena nggak bisa dapat makanan dari orang ini. Tiap makan dia bismillah. Tiap masuk rumah dia doa. Dia di luar sana entah bagaimana nasibnya. Maka tersiksa syaitan ini. Makan nggak dapat, bermalam pun nggak bisa. Tersiksa dia. Sampai didapati dia kurus dan lemah dan sangat lunglai, loyo. Dan perang antara seorang mukmin dengan syaitan berkesinambungan, namanya perang. Siapa yang lalai, siapa yang lengah, begitu lengah langsung musuhnya akan gampang masuk dan menguasai. Jadi harus siaga terus, namanya perang. Dan Allah sudah sebutkan, inna syaitana lakum adu. Syaitan musuh nyata bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan pula musuh. Siagalah terus menghadapinya. Begitu tidak berzikir, ya syaitannya kuat. Karena dapat makan darinya, dapat bermalam bersamanya. Perang. Terus terjadi, siapa yang lengah, itu yang akan
dikuasai dan dikalahkan musuhnya. Nasallallahu taufiq. Wa an Hudzaifah qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u yadah. Kata Hudzaifah, kami para sahabat kalau makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami enggak berani meletakkan tangan kami di makanan sampai Rasulullah mulai dulu. Baru kemudian kami makan, kami ambil setelah Rasul. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman, sampai pada suatu ketika kami sahabat ikut makan bersama Rasulullah. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa' fadhahabat litadha'a yadaha fit ta'am. Tiba-tiba datang anak gadis, anak kecil, perempuan, seakan-akan seperti lari atau terburu-buru begitu. Melihat makanan dia lari dan secepat itu ingin langsung nyambar dan ngambil makanan. Anak kecil. Fa akhadha Rasulullah biyadiha. Belum dia ambil langsung dipegang tangannya oleh Rasulullah. Jangan. Pegang tangan gadis ini oleh Rasul. Tsumma jaa'a a'rabi ka'annama yudfa' fa akhadha biyadihi. Enggak lama datang orang Badui. Orang pedalaman. Sama. Begitu ngelihat makanan dia bergegas mendatanginya tanpa bismillah, tanpa langsung mau makan, mau ngambil. Ini karena dia Badu, enggak tahu ilmu, jauh dari perkotaan. Dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Jangan. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah katakan, inna syaitan yastahillu ta'am alla yudhkara ismullahi ta'ala alaih. Syaitan berharap sangat bisa dapat makanan, bagaimana makanan ini tidak disebut nama Allah padanya, tidak dibaca bismillah padanya. Makanya dia ingin mulai dengan anak gadis ini didorong sedemikian rupa, dimulai makanan tanpa bismillah. Namanya anak. Atau orang Badui ini, orang jahil, ingin memulai makanan itu tanpa bismillah, sehingga syaitan bisa ikut makan di situ. Wa innahu jaa'a bihadhil jariyah liyastahil biha. Dia dorong anak perempuan ini untuk bisa ambil makanan tanpa bismillah. Fa akhadtu biyadiha, maka aku pegang tangan perempuan ini, gadis ini. Fa jaa'a bihadzal a'rabi liyastahil bih. Kemudian orang Badui ini enggak puas dengan gadis, Badui ini dorong lagi oleh syaitan. Tapi aku pegang tangannya. Fa akhadtu biyadihi walladzi nafsi biyadi inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Sungguh kata Rasul, demi yang jiwaku ada di tangannya, tangannya ada di tanganku bersama tangan dua orang ini. Ini tangan syaitan aku pegang bersamaan dengan dua tangan ini, tangannya si gadis dan tangan orang Badui ini, ditahan oleh Rasulullah SAW. Tsumma dzakara ismallahi ta'ala wa akal. Baru kemudian Rasul sebut nama Allah, dimulai makanan, bismillah, lalu beliau makan dan para sahabat pun makan bersama beliau. Hadis di Sahih Muslim. Hadis ada beberapa banyak faedah, antara lain bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Rasul enggak ada yang minta Rasul bersumpah, tapi beliau bersumpah, demi yang jiwaku ada di tangannya. Tangan syaitan ini ada di tangan keduanya bersama tanganku. Dan ini dipegang oleh Rasul. Terutama ketika itu perkara penting, berita penting, perlu ditekankan kebenarannya dengan sumpah. Wallahi, demi Allah ini begini. Adapun dalam perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang
nggak ada nilainya, maka dijaga sumpah itu, jangan dimurahkan sedikit sumpah dalam perkara-perkara sepele. Demi Allah, wallahi anak nggak makan kerupuk ini, adalah kerupuk 100 rupiah. Kamu bawa nama-nama Allah. Tapi perkara-perkara penting seperti ini karena perkara gaib, agar benar-benar diterima dan diyakini bahwa Rasul pegang tangannya, maka Rasul sumpah. Dalam hadis pula perintah untuk baca bismillah di awal makan, dan telah lalu hadis-hadis banyak tentang ini, termasuk ini. Termasuk dalam hadis ini pula para ulama sebutkan sunnah untuk dijaharkan, terutama ketika kamu bersama yang lain. Terutama lagi ketika memang untuk mendidik dan mengajar, misalnya anak-anakmu, murid-muridmu dan yang semisalnya. Orang yang kamu anggap perlu dididik, perlu mungkin orang awam, nggak ngerti, maka disunahkan untuk dijaharkan, dikeraskan. Bismillah, dikeraskan. Walaupun kamu baca pelan ya cukup Bismillah. Tapi perlu dikeraskan, dan Rasul mengeraskan dalam hadis untuk mengajari yang di sekelilingnya, anak, ini, teman, keluarga dan yang lainnya. Agar mereka tahu bahwa makanan harus dimulai dengan Bismillah. Hadis menunjukkan betapa penghormatan para sahabat kepada Rasul SAW, adab mereka begitu tinggi sehingga mereka nggak mau memulai makan sebelum Rasul memulai. Dan dari situ para ulama ambil, jika di makanan itu ada orang yang dituakan atau orang yang dihormati, maka sunnah untuk tidak mendahului makan sebelum orang itu memulai. Kalau itu di keluarga, mungkin sang suami, kepala rumah tangga bapak, dididik anak-anak, istri, nggak boleh mulai makan dulu. Tunggu sampai bapaknya datang. Bapaknya mulai makan, ngambil, baru yang lain ngikuti. Begitu pula kalau itu yang semisalnya, misalnya ada undangan makan atau apa semisalnya, makan-makan bareng bersama, ada orang yang dituakan, bukan usianya saja, tapi mungkin orang yang dihormati karena posisi dan kedudukannya, orang mulia, maka ditunggu dia yang pertama memulai makan, baru kemudian yang lain mengikuti. Karena mendahului makan sebelum orang yang terhormat semacam ini tidak beradab, menyalahi adab. Tiba-tiba yang lain sudah makan, sudah ngambil ini itu, baru ini datang di belakang ngambil setelah mereka semua. Qillatul adab, adab yang jelek dan tidak pantas. Maka ditunggu sebagaimana para sahabat menunggu Rasul. Adabnya begitulah, orang yang dikemukakan, orang yang dituakan, dihormati, ditunggu agar dia yang mendahului, memulai dulu mengambil makanan, baru setelah itu yang lainnya. Hadis pula menunjukkan bahwa syaitan mendorong, bukan sekedar menganjurkan, membisikkan, tapi mendorong dan mengkondisikan
bagaimana seorang hamba melakukan maksiat atau segala yang tidak sesuai syariat. Dan itu dari dorongan syaitan. Anak perempuan ini didorong oleh syaitan, seakan-akan, ya Allah, ambil cepat. Itu ngelihat makanan. Begitu orang Badui ini pula, makanya segera dipegang tangannya oleh Rasul SAW. Nah, dan dalam Quran Allah sebutkan, inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kefakiran kepada kalian, kemiskinan, dan memerintah kalian kepada perbuatan-perbuatan keji. Baik, dalam perkara adab makan, kalau itu bersama-sama, jika yang pertama mengambil, ini sekarang prasmanan misalnya, atau satu nampan gitu, yang pertama membaca bismillah keras, semua mendengar bismillah, maka para ulama sebutkan bisa dikatakan cukup bagi yang lain. Terlebih jika diniatkan bismillah itu untuk semuanya, dikeraskan. Namun jika bacaan bismillah itu tidak dia perdengarkan, maka tidak cukup bagi yang lain, masing-masing harus baca bismillah. Itu pun mereka sebutkan yang lebih sempurna, yang lebih baik, tetap masing-masing membaca bismillah. Hadis mengajarkan pula kepada kita bahwa seseorang yang kamu dapati mau memulai makan tanpa dia baca bismillah, maka boleh bagimu memegang tangannya dan kamu ingatkan, kamu ajarkan padanya untuk membaca bismillah sebagaimana Rasul lakukan kepada gadis dan orang Badui ini. Tentunya ini pada orang yang bisa kamu lakukan demikian. Anakmu, adikmu, cucumu, atau hatta itu orang tuamu, asal dipegang dengan hormat. Bu, baca bismillah dulu misalnya. Pak, bismillah, diingatkan begitu. Adapun orang yang tidak mungkin kamu lakukan itu, ya jangan. Akan lebih besar madorotnya atau kejelekannya. Kamu gak kenal dia atau apa, tiba-tiba di warung atau restoran gak baca bismillah, kamu pegang tangannya, ayo baca bismillah, baca bismillah lah. Ini maksud orang yang dalam kekuasaan kamu, atau orang yang mau mendengar peringatan darimu, nasihat. Nah, itu beberapa faidah dari hadis. Terakhir mungkin hadis Umayyah ibnu Makhshi radhiyallahu an, sahabi, qala kana Rasulullah sallam jalisan, Rasul sedang duduk, wa rajulun ya'kul, ada orang sedang makan, falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah, dia lupa baca bismillah di awalnya. Orang ini terus makan
sampai mau habis, tinggal 1 suap, tinggal 1 sendok makanannya. Falamma rafa'aha ila fihi, begitu dia mau masukkan ke mulutnya, tinggal 1 sendok terakhir ini, 1 suap terakhir. Ingat dia kalau dia dari awal belum baca bismillah, maka dia ucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu, seperti tadi doa yang dibaca kalau lupa. Bismillah dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Fadhahikan Nabi SAW, mendengar itu Rasulullah tertawa, senyum ketika orang ini membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Tsumma qala, kemudian Rasul katakan, mazala syaitan ya'kulu ma'ah. Dari awal syaitan ikut menyertai makan bersama orang ini, karena dia nggak baca bismillah dari awal, maka syaitan ikut makan bersamanya, menyertainya. Falamma dzakara asmallah, begitu di akhir, dan itu suapan terakhir, 1 sendok terakhir sudah, dia baca bismillah awalahu wa akhirahu, istaqa'a ma fi batni, muntah keluar semua yang di perut syaitan. Di situ Rasulullah tertawa, karena senang, itu kejelekan buat syaitan, musuh Bani Adam, sehingga keluar semua yang sempat dia makan sebelumnya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, dan itu hikmah, salah satu manfaat dari yang hadis sebelumnya tadi, awalahu wa akhirahu. Jika kamu baca, maka syaitan muntah dan mengeluarkan semua isi perut yang sebelumnya ikut makan bersama makananmu yang kamu tidak baca bismillah di awalnya. Tapi kalau kamu terus tidak membacanya, ya sudah, syaitan mendapat manfaat, dia dapat faidah ikut makan bersama makananmu, maka buat dia jengkel, karena dia musuh bagi Bani Adam. Buat dia marah, karena dia musuh bagi Bani Adam, nyata-nyata musuhnya. Biar muntah dan keluar semua isi perutnya. Bismillah awalahu wa akhirahu, jika lupa membaca bismillah di awal. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.